Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Apriani, NIM 196-322, ingin mempresentasikan tugas UAS Kimia Analisis Lingkungan dengan jurnal penelitian kajian pencemaran logam berat pada lahan sawah di kawasan industri Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Wanti Mindari, Penta Suryani Narsi. Adapun konten dari pembahasan pada presentasi ini yaitu meliputi latar belakang kajian pustaka, metode penelitian, dan pembahasan. Pertama, latar belakang tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontaminan logam berat dari limbah industri di persawahan dalam upaya pengendalian untuk menurunkan kadar logam berat di dalam tanah agar tidak mencemari tanaman dan mencegah peningkatan risiko kesehatan manusia. Lokasi penelitian ini adalah lahan persawahan dekat area industri Kabupaten Sidoarjo. Penentuan lokasi penelitian melalui metode purposive sampling dengan kriteria dekat dengan industri, rumah penduduk, akses jalan raya, dan irigasi dari sungai yang telah tercemar limbah industri. Berdasarkan kriteria tersebut diambil 5 sampel tanah dari masing-masing 6 lokasi dengan total 30 sampel. Sampling dan analisa diperlukan pada lokasi ini dikarenakan banyaknya lokasi industri yang aktivitasnya menghasilkan limbah logam di mana hampir semua logam mencemari lingkungan tanah sawah. Logam-logam tersebut diantaranya Zn, Pb, Hg, Cu, dan Mn. Tetapi pencemaran logam Hg dan Pb paling memprihatinkan karena risiko kesehatan yang ditimbulkan logam-logam ini juga mengendap di dalam tubuh. Kemudian parameter analisa pada penelitian ini yaitu alkalinitas, tekstur tanah, dan kapasitas tukar kation. Parameter ini diperlukan karena logam berat erat kaitannya dengan kadar bahan organik tanah dan pH tanah. KTK, pH, dan bahan organik tanah dapat mempengaruhi keberadaan logam berat dalam tanah. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Lokasi sampling adalah lahan pertanian yang berdekatan dengan industri dan rumah penduduk, akses jalan raya dan irigasi dari sungai yang telah tercemar limbah industri. Titik sampel tersebar dengan jarak antar titik kurang lebih 50 meter dan berjarak kurang lebih 200 meter dari pembuangan limbah industri. Alasan penentuan lokasi sampel ini berdasarkan keaktifan kegiatan industri yang berada di dekat lahan pertanian. Adapun industri yang berada di sekitar lokasi ini diantaranya yaitu industri plastik yang disingkat dengan TR, industri farmasi, TF, industri pakan ternak, TP, industri kertas, TC, industri tekstil, TT, dan industri kulit TK. Parameter analisa. Yang pertama yaitu alkalinitas. Alkalinitas mengacu pada keberadaan ion logam tanah yang memberikan pH tinggi. Alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH adalah karakteristik dari tanah liat, tanah sodik, atau tanah berkapur dengan struktur tanah yang buruk dan kapasitas resapan yang rendah. Logam berat yang mencemari tanah akan menyebabkan penurunan pH tanah sehingga membuat tanah menjadi asam. Tanah dengan pH rendah memberikan masalah bagi pertumbuhan tanaman sebab terjadi perubahan reaksi kimia berupa logam berat menjadi mudah larut dan beracun bagi tanaman. Sebagian besar hara tanaman menjadi tidak tersedia bagi tanaman, bahkan hara mikro dapat menjadi lebih larut dan beracun. Selanjutnya parameter analisis yaitu tekstur tanah, di mana tanah pada lokasi sampling ini berupa tanah liat. Tekstur tanah liat
dan bahan organik dapat menentukan daya serap unsur hara atau logam berat pada muatan negatif atau terpaku pada struktur aluminat silikat interlayer. Struktur tanah liat dapat mempengaruhi daya tarik pada muatan negatif seperti C organik. Sedangkan tekstur lanau menarik sedikit ion daripada tanah liat. Jumlah dan jenis tekstur tanah menentukan besarnya absorpsi ion. Intinya, dengan adanya tanah, bahan organik mampu membentuk ikatan kompleks dengan logam. Selain C organik, tekstur tanah liat juga menentukan nilai KTK dalam tanah. KTK adalah kapasitas tukar kation. Parameter analisa selanjutnya yaitu KTK. KTK adalah kapasitas tukar kation yang menggambarkan kemampuan tanah untuk menyerap dan menukar kation. Nilai KTK tanah sesuai dengan jenis dan jumlah koloid yang ada di dalam tanah. Tanah dengan KTK tinggi lebih mampu memberikan hara dibandingkan dengan KTK yang rendah. KTK sangat ditentukan oleh kandungan C organik tanah karena berkontribusi pada muatan negatif dari gugus fungsi karboksilat dan fenolik. Semakin tinggi nilai KTK-nya, maka semakin besar kemungkinan ia akan menyerap ion bermuatan sangat positif. Dalam hal ini adalah logam berat Hg, Pb, dan Cd. Pada tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi, yaitu sekitar 4,09 sampai 4,44%, logam juga sangat terserat. Ini mungkin karena tekstur tanah liat yang menyerap logam. Selain C organik, tekstur tanah liat juga menentukan nilai KTK dalam tanah. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, metode analisa indeks polusi. Indeks polusi atau disingkat dengan PI adalah ukuran tingkat kontaminasi keseluruhan di stasiun sampel. Faktor kontaminasi itu disingkat dengan CF adalah perbandingan konsentrasi logam berat dengan nilai ambang batas yang berkisar antara 1 sampai 6. Faktor kontaminasi ini diberikan dalam persamaan CF sama dengan CM per CB. Untuk menghitung indeks polusi untuk setiap sampel dapat digunakan persamaan PI sama dengan CF1 dikali CF2 dikali CF3 dikali CFN 1 per N. Di mana rentang polusi dan signifikasinya ditentukan dengan nilai indeks CF per PI. Kemudian metode analisa indeks geoakumulasi atau IGEO. Terdapat 7 kelas dimulai dari 0 sampai 6 dari IGEO biasanya digunakan untuk menilai tingkat beban polutan terakumulasi antropogenik atau geogenik. Di mana menurut Guan, IGEO cocok untuk menilai logam berat dalam tanah yang terkontaminasi oleh kegiatan industri, di mana persamaannya yaitu IGEO sama dengan log 2 CN per 1,5 miliar. Metode IGEO ini memiliki 7 kelas yang mengklasifikasikan tingkat pencemaran tanah, di mana kelas yang 0 itu memiliki nilai IGEO kurang dari 0. Ini menandakan tidak ada pencemaran. Kelas 1 itu nilai IGEO-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ini menandakan suatu tempat tidak tercemar hingga sedang. Kemudian kelas 2 itu nilai IGEO-nya kurang dari 1, lebih besar dari 1, dan kurang dari 2. Ini menandakan adanya pencemaran sedang. Kemudian kelas 3 itu nilai IGEO-nya itu ada di antara rentang lebih besar dari 2 dan kurang dari 3, itu pencemarannya sedang hingga tinggi. Kemudian kelas 4 itu
rentang IGO-nya 3, lebih besar dari 3, kurang dari 4. Itu pencemarannya tinggi, kemudian kelas 5 itu pencemarannya sangat tinggi, dan kelas 6 itu sangat tercemar. Kemudian metode analisa faktor resiko ekologi. Faktor resiko ekologi dikemukakan oleh Hakanson. Beliau mengartikan faktor resiko ekologi adalah suatu ekspresi kuantitatif dari potensi resiko ekologi dari suatu kontaminan dan didefinisikan sebagai rasio faktor respon toksik terhadap faktor kontaminasi untuk kontaminan tertentu. Dalam hal ini, polutan, di mana rumus dari faktor resiko ekologi yaitu ER sama dengan TR dikali CF. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan faktor risiko ekologi dibagi menjadi 5 kategori, di mana jika nilai ER kurang dari 40, maka faktor risiko ekologinya rendah. Kemudian jika nilai ER berada di antara rentang lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari 80, maka potensi risiko ekologinya sedang. Kemudian jika nilai R berada pada rentang 80 hingga 60, maka potensi risiko ekologisnya itu bisa dikatakan cukup besar. Kemudian jika nilai ER berada di antara rentang 160 sampai dengan 320, maka risiko ekologis potensialnya tinggi. Dan jika nilai ER itu lebih besar dari 320, maka potensial risiko ekologisnya itu sangat tinggi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Titik sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik acak sederhana. Titik sampel tersebar dengan jarak antar titik itu kurang lebih 50 meter dan berjarak kurang lebih 200 meter dari pembuangan limbah industri. Sampel tanah diambil pada kedalaman 0 sampai dengan 20 cm. Sampel ini ditempatkan dalam kantong polietilen dan dipindahkan ke laboratorium untuk dianalisis. Yang dianalisis itu adalah kandungan logam berat dari Pb, kadmium, Hg, Zn, Cu, Mn, dan Fe dengan menggunakan spektrometri serapan atom. Kemudian preparasi sampel. Ini sampel tanah dikeringkan dengan udara, kemudian dihaluskan dalam mortar porselen hingga menjadi bubuk. Kemudian dilewatkan pada saring nilon 2 mm. Analisis kimia fisika menggunakan sampel tanah yang telah dihaluskan. Saringan nilon 2 mm itu bertujuan untuk menghilangkan pengotor dari sampel tanah. Kemudian pH tanah diukur dengan menggunakan potensiometer untuk mengetahui derajat keasaman tanah atau alkalinitas yang tersuspensi dalam air. Tekstur tanah dinilai dengan metode pipet untuk menentukan presentasi pasir, lanau, dan lempung. Nilai bahan organik ditentukan dengan metode Wicklideck. Kemudian kapasitas tukar kation atau KTK ditentukan dengan penambahan NH4COAC pH 7,0. Status logam berat tanah ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau PSA untuk logam Hg, Pb, Cd, Cu, Mn, Zn, dan Fe. Data disajikan sebagai rata-rata dari 5 pengukuran sampel. Selanjutnya dilakukan evaluasi status kontaminasi atau pencemaran logam pada tanah mengikuti prosedur Takatsu dan indeks geoakumulasi, kemudian faktor resiko ekologi. Metodologi sampling.
Di sini disajikan dalam diagram alir, di mana sampel tanah pertama dikeringkan, kemudian digiling dengan mortar porselin hingga halus, kemudian dilewatkan pada saringan nilon 2 mm yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor. Kemudian diukur pH tanah menggunakan potensiometer. Selanjutnya diukur tekstur tanah menggunakan metode pipet. Selanjutnya ditentukan nilai bahan organik, ditentukan nilai KTK dengan penambahan NH4COO ACPH7. Kemudian ditentukan status logam berat menggunakan spektrofotometer serapan atom. Terakhir, ditentukan kontaminasi logam berat dengan model indeks polusi, indeks geoakumulasi, dan faktor risiko ekologi sehingga didapatkan hasil. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil analisis sifat fisik dan kimia tanah. Di sini disajikan tabel data analisis kimia tanah pada persawahan dekat industri. Berdasarkan kriteria penilaian sifat kimia tanah pada tabel di samping, ini diketahui bahwa tanah persawahan yang dekat dengan industri plastik, farmasi, kertas, tekstil, dan manufaktur, serta industri kulit memiliki nilai keasaman yang rendah. Ini terlihat dari data hasil analisis pada rentang pH-nya. Kemudian, nilai pH tanah dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan kimia tanah karena dapat mencerminkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. pH optimum untuk ketersediaan hara sekitar 6,7 sampai dengan 6,8. Pada tingkat pH di bawah 6,5 ini terjadi defisiensi P, Ca, dan Mg, dan toksisitas B, Mn, Cu, Zn, Ca, dan Mg dapat terjadi pada pH di bawah 6,5. Selanjutnya, tanah dikategorikan memiliki kandungan karbon organik rendah jika nilainya kurang dari 1 sampai 2%. Maka dari tabel analisis di samping itu diketahui 4 lokasi penelitian memiliki C organik itu sebesar 0,89 hingga 89% hingga 1,54%. Ini kategori sedang memiliki nilai C organik tanah di areal pertanian dan pabrik penggilingan plastik sekitar rentang 2,34% sampai 2,58%. Intinya, dengan adanya tanah, bahan organik mampu membentuk ikatan kompleks dengan logam berat, sehingga menjadi logam yang tidak larut. Nah, berdasarkan tabel 2 di samping, terlihat di lokasi penelitian bahwa nilai bahan organik lebih rendah dari 5%. Selanjutnya, di lokasi penelitian dilakukan pengukuran nilai KTK dihasilkan sekitar antara 4,97 sampai 7,26 C mol per kilogram yang termasuk dalam kategori rendah. Tanah dengan KTK yang tinggi lebih mampu memberikan hara dibandingkan dengan tanah yang memiliki kandungan KTK rendah. Semakin tinggi nilai KTK-nya, maka semakin besar kemungkinan ia akan menyerap ion bermuatan sangat positif, dalam hal ini logam Hg, Pb, dan Cd. Selanjutnya yaitu konsentrasi total logam berat dalam tanah. Ini dapat terlihat pada tabel nomor 3. Kadar tertinggi hingga terendah itu didapatkan pada urutan Pb, Hg, Zn, Cu, Mn, Cd, dan Fe. Jadi yang terendah yaitu Fe dan yang tertinggi yaitu Pb. Berdasarkan hasil analisa di laboratorium, kadar logam berat Pb dan Hg itu sekitar lebih besar dari 0,5 mg per kilogram. Ini menandakan berada di atas ambang batas.
Kemudian kadar PB dan Hg tertinggi dengan total rata-rata 1,65 mg per kilogram dan 1,04 mg per kilogram diperoleh pada lokasi sampling dekat dengan industri kertas. Kadar logam Zn dan Cu dan Mn, Cd dan Fe pada beberapa lokasi tidak melebihi nilai ambang batas. Kadar Zn dan Mn tertinggi diperoleh pada industri plastik dengan nilai 125,16 mg per kilogram dan 942,56 mg per kilogram. Sedangkan kadar Cu itu tertinggi didapatkan 70,2 mg per kilogram yang terdapat pada industri kulit. Kontaminasi dan pencemaran logam berat dengan model indeks polusi. Di sini faktor kontaminasi dapat ditentukan dengan persamaan CF sama dengan NCM per CB, di mana CF ini merupakan faktor kontaminasi, CM itu merupakan konsentrasi logam, CB merupakan nilai ambang batas. Nah, dengan persamaan tersebut dapat kita lihat pada tabel di samping. Jika nilai CF itu kurang dari 0,1, maka tingkat kontaminasinya sangat ringan. Jika didapatkan hasil nilai CF 0,1 sampai 0,25, maka tingkat kontaminasinya dapat digolongkan rendah atau ringan. Kemudian, jika didapatkan nilai CF dari perhitungan menggunakan rumus di samping pada nilai 0,26 sampai 0,5, maka tingkat kontaminasinya dapat dikategorikan sedang. Kemudian nilai CF jika didapatkan 0,51 sampai dengan 0,75, maka dikategorikan tingkat kontaminasi berat. Selanjutnya 0,76 sampai 1 dapat dikategorikan tingkat kontaminasi sangat berat. Selanjutnya, indeks polusi adalah ukuran tingkat kontaminasi keseluruhan di stasiun sampel. Indeks polusi dapat dihitung dengan persamaan PI sama dengan CF1 dikali CF2 dikali CF3 sampai dengan CFN 1 per N. Di mana PI di sini merupakan indeks polusi, CF merupakan faktor kontaminasi, dan N merupakan jumlah dari logam. Nah, setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut, maka dapat kita lihat pada tabel samping, jika didapatkan nilai PI itu sama dengan 1,1 sampai dengan 2,0, maka tingkat pencemarannya dapat dikategorikan sangat ringan. Kemudian jika didapatkan hasil perhitungan melalui rumus, itu nilai PI-nya adalah 2,0 sampai dengan 4,0, maka tingkat pencemarannya dapat dikategorikan ringan. Kemudian jika didapatkan nilai PI 4,0 sampai dengan 8,0, maka tingkat pencemarannya itu sedang. Jika nilainya 8,1 sampai dengan 1,6, maka tingkat pencemarannya dapat digolongkan berat. Dan jika didapatkan nilai PI lebih besar dari 16,0, maka tingkat pencemarannya dapat dikategorikan sangat berat. Adapun hasil analisa kontaminasi dan pencemaran logam berat dari metodologi indeks pencemaran di samping itu dapat dilihat pada tabel 5. Ini status pencemaran atau pencemaran logam berat dalam tanah berdasarkan pada nilai indeks, di mana itu nilai CF per PI atau kontaminasi per pencemaran. Istilah kontaminasi tanah mengacu pada kisaran kadar logam berat yang diukur dalam tanah yang tidak atau tidak akan langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perkembangan tanah atau komponen lingkungan lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan dari lokasi penelitian itu dikategorikan
kontaminasi logam Zn, Pb, Hg, Cu, dan Mn pada tingkat pencemaran tinggi hingga sangat tinggi. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pencemaran logam berat di dalam tanah. Dari tabel 5 di samping itu didapatkan pada Tr dan Tf, tingkat pencemaran logam Zn, Pb, Cu, dan Mn sangat rendah sampai dengan rendah. Itu ditandai dengan adanya notasi A dan B pada hasil. Kemudian, sedangkan pencemaran logam Hg itu sedang ditandai dengan notasi C. Tp dan Tc mengandung tingkat pencemaran yang sangat rendah A dari logam Zn, Cu, dan Mn, sedangkan logam Pb dan Hg memiliki tingkat pencemaran yang sedang. Pada lokasi Tt dan Tk, ini pencemaran dari zat Zn, Hg, Cu, dan Mn sangat rendah sampai dengan rendah. Ini diperlihatkan pada abjad A dan B pada hasil. Namun, logam Pb menimbulkan pencemaran tingkat sedang. Pencemaran rendah sampai dengan sedang ditemukan di semua lokasi penelitian untuk logam Hg dan Pb. Selanjutnya yaitu analisis kontaminasi dan pencemaran logam berat dengan indeks akumulasi geografis atau IGO. Nah, didapatkan model indeks IGO logam berat seperti pada diagram di samping. Nah, indeks geoakumulasi logam ditunjukkan pada gambar di samping, di mana nilai IGO yang dihitung untuk Pb, Cd, Mn, dan Cu berada dalam kategori kelas 0 dan kelas 1, yang menunjukkan bahwa tanah dari lokasi yang berbeda tidak tercemar. Nilai IGO yang dihitung untuk Hg berada di kelas 2 di Tr, Tp, Tt, dan Tk. Hg termasuk dalam kelas 3 untuk Tf dan Tc, kemudian pencemaran sedang hingga tinggi. Selanjutnya, analisis kontaminasi dan pencemaran logam berat berdasarkan potensi resiko ekologi. Nah, didapatkan nilai potensi resiko ekologi logam berat pada sampel itu seperti tabel nomor 6. Nilai faktor resiko ekologi di seluruh logam berat itu jika kurang dari 40, maka potensi resiko ekologisnya adalah rendah. Nilai yang dihitung menunjukkan bahwa logam tersebut tidak menimbulkan resiko ekologi terhadap lingkungan. Namun, jika logam-logam ini terakumulasi secara terus-menerus, suatu saat dapat menjadi berbahaya, terutama jika tanaman yang ditanam di sana itu dikonsumsi oleh manusia. Kesimpulan, pada penelitian ini, logam berat di lokasi sampel menunjukkan bahwa hampir semua logam mengkontaminasi lingkungan tanah sawah, di mana logam beratnya yaitu Zn, Pb, Hg, Cu, dan Mn. Tetapi pencemaran logam oleh Hg dan Pb paling memprihatinkan karena risiko kesehatan yang ditimbulkan pada logam-logam ini jika mengendap di dalam tubuh. Kapasitas tukar kation, KTK, pH, dan bahan organik tanah dapat mempengaruhi keberadaan logam berat di dalam tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.